Episod terakhir Bepana dimulai dengan penjaga kamar mayat membiarkan Joya masuk. Joya berjalan menuju mayat Aditya dan mulai mengingat kematian Yas. Joya terus saja menangis. Joya akan mengangkat selimut untuk melihat mayat wajah Aditya. Ketika itu inspektur masuk dan memberitahunya bahwa ini bukan mayat Aditya, tetapi mayat Rasvir. Joya terkejut dan agak merasa lega. Joya berbalik dan melihat nenek dan Aditya sedang di pintu. Nenek berjalan masuk dengan sedih. Aditya menatap Joya dengan sedih. Joya menatap mereka dengan kebingungan. Nenek menangis karena kematian Rasvir. Nenek melipat tangannya dan meminta maaf pada Joya karena selama ini telah membencinya dan bahkan menghasut Rasvir untuk balas dendam. Nenek menangis sangat sedih. Joya tertegun sambil berinang air mata. Bel pintu berdering. Rosnak membuka pintu dan tertegun saat melihat Arjun berdiri di pintu. Arjun masuk ke dalam rumah. Wasim dan Nur terkejut melihat kedatangan Arjun. Arjun mengatakan, "Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Setelah menyimpan semua ini dan tentang masa laluku." Arjun pun mengaku bahwa dia mencintai Nur. Dan dia ingin menikahi Nur karena Nur dan mereka saling mencintai. Wasim dan Rosnak terkejut dengan kata-kata Arjun. Wasim bertanya pada Nur, apakah Arjun mengatakan kebenaran? Apakah kamu mencintai Arjun? Nur menangis. Akhirnya Nur mengakui bahwa dia mencintai Arjun. Wasim terkejut dan marah. Nur terus saja menangis. Wasim tidak tega melihat tangisan Nur. Akhirnya Wasim pun setuju dan meminta Arjun untuk merawat dan menjaga Nur, karena dia melihat kejujuran di mata Arjun. Wasim pun memperingatkan Arjun untuk memastikan agar Nur tidak pernah meneteskan air mata. Mereka sekeluarga pun merasa lega dan saling berpelukan. Aditya dan Joya tiba di rumah dan menemukan Anjana terbaring tak sadarkan diri. Anjana telah melukai nadinya. Aditya dan Joya terkejut. Mereka berdua mulai panik. Joya meminta Aditya untuk membawa Anjana ke rumah sakit segera. Di rumah sakit, Anjana dibawa ke dalam ruang ICU. Secara tidak sengaja tangan Joya dan Aditya saling bersentuhan. Aditya dan Joya mulai mengingat pertengkaran mereka sebelum mereka berpisah. Joya berbalik untuk pergi tetapi Aditya meminta Joya untuk tidak pergi. Tetapi Joya berjalan pergi sambil menangis. Aditya berdiri sedih di sudut. Milly menatap Aditya. Aditya menyeka air matanya. Milly menghentikan Joya dan memperkenalkan dirinya kepada Joya. Milly mengatakan, "Ibu Anjana akan baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan Aditya dan kamu? Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, dan apakah itu bisa diperbaiki atau tidak. Tetapi aku hanya tahu bahwa sudah lama aku tidak melihat Aditya menjalani kehidupan dengan bahagia. Sangat sedikit yang beruntung dalam cinta. Kalian mendapatkan kesempatan ini, jadi jangan sampai menyesal. Aku harap kalian berdua menyadari betapa beruntungnya kalian, dan kalian bisa bersama lagi." Milly pun berjalan pergi. Joya pun datang ke ruang obat. Dokter memberitahu Aditya bahwa Anjana telah keluar dari koma. Aditya berterima kasih pada dokter. Perawat mengatakan kepada Aditya bahwa Joya telah menunggunya di ruang obat. Aditya bertanya-tanya mengapa Joya memanggilnya. Joya melihat Aditya datang. Joya pun merasa bingung dan bertanya pada Aditya, "Aditya, apa yang kau lakukan di sini?" Aditya menjawab, "Bukannya kamu yang memanggil aku ke sini." Joya merasa aneh karena dia tidak memanggil Aditya. Joya mencoba membuka pintu tetapi pintu telah terkunci. Seseorang telah menguncinya. Mereka berdua pun terkunci di ruang obat. Aditya mengakui kesalahannya kepada Joya. Aditya meminta maaf kepada Joya, dan dia berjanji untuk tidak menyakitinya lagi, dan dia juga tidak akan bertengkar dengannya lagi. Aditya sangat menyesal dan meminta maaf kepada Joya berkali-kali. Mereka berdua pun menangis. Aditya mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Joya, karena dia sangat mencintai Joya. Kilas balik menunjukkan bahwa Aditya menghindari mobil dan hampir menabrak seorang wanita. Aditya turun dari mobil dan meminta maaf kepada wanita itu di depan mobilnya. Ternyata wanita itu adalah nenek.
Nenek meminta Aditya untuk membantunya mencari Rashfir, karena sejak pagi Rashfir tidak terlihat. Nenek mengatakan bahwa Rashfir menderita penyakit parah dan Rashfir tidak akan hidup lebih dari 1 atau 2 bulan. Nenek meminta Aditya untuk membantunya menemukan Rashfir. Nenek mengatakan pada Aditya, "Aditya, kami melakukan kesalahan padamu. Kami menghabisi Hars, dan keluargamu menjauh darimu. Aku minta maaf kepadamu dan keluargamu untuk itu. Aku ingin mengakui sesuatu. Rashfir memang memanggil Joya ke hotel dan Rashfir mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan malam dengan Joya. Tetapi Rashfir tidak bersungguh-sungguh, karena Rashfir hanya membalas dendam padamu. Joya hanya milikmu, karena kamu dan Joya saling mencintai." Kilas balik berakhir. Joya mengatakan, "Itu berarti kamu mendapat bukti bahwa aku layak untukmu, sehingga kamu meminta maaf kepadaku. Tapi kenapa aku harus memaafkanmu?" Aditya menjawab, "Aku bersalah. Aku bodoh dan mungkin sudah terlambat sekarang untuk meminta maaf." Aditya menangis dan menyentuh wajah Joya saat berbicara. Aditya mengatakan, "Aku menyesal. Aku sungguh menyesal." Joya memegang tangan Aditya. Aditya memeluk Joya dan mencium Joya. Mereka berdua pun menangis dengan emosional. Tiba-tiba saja Kunal membuka pintu ruang obat. Kunal mengatakan, "Ayo cepat Adi." Joya dan Adi segera ikut pergi bersama Kunal. Orang-orang berkumpul dan melihat Anjana sedang berdiri di atas teras yang siap melompat ke bawah. Joya dan Aditya tiba di sana. Aditya terkejut dan meminta Anjana untuk turun. Anjana mengatakan, "Aku ingat semuanya. Hars telah pergi, sekarang aku juga akan bersamanya." Mereka bertiga menangis dengan emosional. Joya dan Aditya meminta Anjana untuk turun, tetapi Anjana menolak. Dokter mengatakan mungkin Anjana telah mendapatkan kembali ingatannya karena lukanya. Aditya mengatakan kepada Anjana bahwa dia tidak bersalah atas apapun yang telah terjadi. Anjana membantah Aditya. Anjana mengatakan, "Yas dan Puja meninggal karena aku. Aku tidak tahan bagaimana Puja menipumu. Jadi aku menghabisi Puja, Yas dan bayi mereka dan juga saksi." Aditya terkejut dan syok berat. Aditya menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Anjana mengatakan, "Aku menyesal atas kejahatan yang telah aku lakukan. Biarkan aku mati, Adi. Ini akan menjadi hukuman dan kebebasanku." Untunglah Joya dan Aditya berhasil menarik Anjana ke tempat yang aman, tepat pada waktunya. Polisi datang dan menangkap Anjana. Anjana meminta Joya untuk memaafkannya. Anjana mengatakan, "Aku akan berdoa agar kamu dan Aditya menjalani kehidupan yang bahagia." Mereka bertiga pun menangis dengan emosional. Anjana pergi dengan polisi. Joya menangis dan memeluk Aditya. Keesokan paginya, Rasna senang melihat Wasim bahagia. Bel pintu berdering. Wasim dan Nur membuka pintu. Wasim dan Nur merasa sangat bahagia karena Joya dan Aditya datang, dan mereka telah bersatu kembali. Arju menyambut Aditya. Mereka sekeluarga tertawa bahagia karena telah bersatu kembali. Wasim berdoa agar keluarganya selalu bahagia. Wasim pun menyarankan berfoto keluarga. Dan akhirnya mereka pun berfoto keluarga. Selia Bepana pun tamat sampai di sini, di mana semuanya hidup bahagia.